Oke, kembali lagi dengan saya Evan. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah Gereja Bethel Indonesia. Bagaimana sejarah pendiriannya, lalu hal-hal apa saja yang mempengaruhi pendirian tersebut akan saya bahas kali ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan suatu hal pembuka di mana kalau gereja GBI ini adalah suatu kelompok sinode gereja yang bernaung di bawah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi sinode ini adalah sangat legal, dan sinode ini juga merupakan anggota dari Persekutuan Gereja dan lembaga-lembaga Injili di Indonesia. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan sejarah pendirian GBI. GBI ini merupakan hasil dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Bethel Pentecostal Temple Inc. yang berpusat di Seattle, Washington DC, Amerika Serikat. Yang pada saat itu mereka mengutus dua misionarisnya, yaitu Rev Van Claveren dan Rev Groesbeek ke Indonesia. Nah, khusus untuk Groesbeek ini memberitakan Injil di Bali, kemudian di Cepu, dan bertemu dengan Van Gezel saat itu. Nah, beberapa tahun kemudian Groesbeek ini pindah ke Surabaya dan seterusnya ke Batavia pada tahun 1926. Dengan demikian, banyaknya jemaat yang dibuka sehingga memperoleh pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu dengan nama The Pinksterkerk in Indonesia. Pada tahun 1932 didirikanlah satu gedung gereja di Surabaya dan mendirikan pelajaran Alkitab yang diberi nama Studi Tabernakel. Kemudian pada tahun 1935 menjadi sekolah Alkitab di Surabaya dengan bernama NIBI. Pada 6 Oktober 1970 di Sukabumi, Jawa Barat, Pendeta Dr. Profesor Dr. Ho Lukas Senduk dan rekan-rekannya membentuk sebuah organisasi gereja baru bernama Gereja Bethel Indonesia. Sebelumnya, Pendeta Ho Lukas Senduk pernah bergabung dengan organisasi GPDI yang mau memisahkan dirinya lalu mendirikan GBI sampai sekarang. Nah, gereja ini diakui oleh pemerintah secara resmi melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 49 tanggal 9 Desember 1972. Nah, Pak Pendeta Ho Lukas Senduk melayani GBI jemaat pertama kali itu di Petamburan, dibantu dengan istrinya Pendeta Helen Teska Senduk. Lalu dibantu oleh Pendeta Tio Chong Kwan dan Pendeta Harun Sutanto. Nah, pada tahun 1972, Pendeta Ho Lukas Senduk memanggil anak rohaninya, yaitu Pendeta S.J. Mesak dan Pendeta Oli Mesak, untuk membantu pelayanan di GBI Jemaat Petamburan. Saat itu anak rohani dari Pendeta Ho Lukas Senduk tersebut telah menjadi gembala sidang di GBI Jemaat Sukabumi. Jadi selain di Petamburan, GBI ini sudah memiliki cabang di Sukabumi yang didirikan oleh anak rohani dari Pendeta Ho Lukas Senduk. Dan GBI Jemaat Sukabumi ini sudah berdiri pada tahun 1963. Nah, demikianlah GBI terus mengalami perkembangan dan hadir bukan hanya sebagai Pentakosta karismatik saja atau gereja aras nasional, tetapi telah menjadi gereja internasional yang tersebar di seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan siklus dan tata cara peribadatannya GBI? Nah, di sini saya mau merangkum sedikit, yaitu pertama dari pengakuan iman, di mana mereka menulis kalau mereka percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati.
bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Dan masih banyak lagi tentang pengakuan-pengakuan iman yang masih dipakai oleh gereja-gereja GBI pada saat ini. Nah, untuk struktur badan pekerja harian, kegiatan sehari-hari sinode dipimpin oleh BPH, yaitu Badan Pekerja Harian, yang terdiri dari ketua umum, beberapa ketua, sekretaris umum, beberapa sekretaris, bendara umum, dan beberapa bendara, serta ketua-ketua departemen dan ketua-ketua biro. Nah, di sini saya menuliskan sedikit dari beberapa sumber yang saya dapatkan. Yang pertama, Dewan Pendiri, yaitu ada yang sekarang menjabat ada Pak Pendeta Dr. Julius Ishak Abraham, MSc. Lalu ada Pak Pendeta T.L. Henok, ada Pak Pendeta Dr. Nyonya Oli Emesak, Pendeta Jori H.N. Tasik, Pendeta Keva Sihombing. Lalu untuk majelis pertimbangan ada Bapak Pendeta Dr. Abraham Konrad Supit, Pendeta W.T. Mogi, Pendeta Dr. Insinyur Timotius Arifin Teja Kusuma, Pendeta Dr. Pujo St. Abednego, Pendeta Robin F.H. WHO, Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo, Pendeta Obaja Tanto Setiawan, Pendeta Dr. Dwijo Saputro SPKJ, Pendeta Insinyur Suyapto Tandia Wasesa MTH, Pendeta Paulus Rudianto Wijaya, dan Pendeta Dr. Andres Hani MA, Pendeta Dr. Handes YN Won Mali MA, dan Pendeta Suhandoko Wirhaspati MA, Pendeta Dr. Jakub Nahwai MA atau sudah almarhum, dan yang terakhir adalah Pak Pendeta Dr. Japarli Marbun. Mungkin untuk video kali ini saya hanya membahas sedikit saja. Sinode GB adalah suatu sinode yang cukup besar pada saat ini. Tidak ada orang yang tidak tahu, khususnya orang Kristen Indonesia, mengenai sinode ini, karena sinode ini sudah mencakup banyak wilayah-wilayah di Indonesia. Dan dibalik hal tersebut juga banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para pendirinya, yaitu Bapak Pendeta Paul Lukas Sendo, di mana dia juga berpartisipasi untuk mendirikan suatu sekolah tinggi teologi yang sekarang ada di Jakarta, untuk memfasilitasi para calon-calon hamba Tuhan di kemudian hari agar bisa mengabdi kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Mungkin itu saja kata-kata terakhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.